Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 channel yang membahas tentang informasi dan trik-trik mengerjakan soal-soal P3K maupun CPNS. Nah, seperti biasa Bapak Ibu yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K guru dan Bapak Ibu lah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan di sini saya juga memberikan soal-soal P3K dan trik-trik mengerjakan soal-soal P3K. Di sini dikutip dari solopost.com. Nah, di sini beritanya sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Umum 35+ mendatangi DPRD Sragen pada Kamis tanggal 6 bulan 1 tahun 2022 dan mereka menyampaikan 7 tuntutan kepada wakil rakyat tersebut. Nah, jadi kedatangan GTK ini salah satunya dilatar belakangi persoalan adanya guru honorer yang memenuhi syarat passing grade dalam seleksi kompetensi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan mereka juga meminta agar guru honorer yang tidak lolos seleksi P3 tetap diakomodasi alias tetap mengajar di sekolah masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu, guru honorer ini meminta kepada pemerintah untuk diakomodasi alias tetap mengajar di sekolah masing-masing. Karena ketika sudah kedatangan P3K yang baru, jadi para guru Indo ini kehilangan jam mengajarnya. Dan ada juga yang disuruh mencari sekolah lain. Nah, misalnya disuruh membuka formasi lagi untuk yang lulus passing grade tetap akan dikasih, tetapi menunggu aturan atau regulasinya. Nah, formasi di Sragen ada 1589 lowongan, padahal pengajuannya 2500 formasi. Jadi masih bisa terbuka tambahan formasi. Dan Ketua Komisi 4 DPRD Sragen, Sugianto, juga menyampaikan ada beberapa tuntutan yang diminta. Salah satunya Pemkab harus mencarikan formasi ke pusat agar peserta uji kompetensi P3K yang lolos passing grade dan tidak mendapat formasi tetap ditempatkan di sekolah-sekolah atau tetap diakomodasi. Dan juga Ketua Umum DPRD juga menekankan ke Disdikbud supaya mendata secara konkret peserta P3K yang diterima atau tidak diterima di masing-masing sekolah. Nah, peserta yang tidak diterima bisa ditempatkan dan tidak kehilangan jam mengajar. Nah, ya memang kasihan ya. Ketika mereka yang sudah puluhan tahun mengajar, pemetaan itu bisa dilakukan setelah tes seleksi tahap 3. Nah, semoga kedepannya Bapak Ibu yang belum lolos P3K, semoga segera diangkat menjadi ASN P3K karena Bapak Ibu sudah sangat pantas untuk menjadi ASN P3K. Pengabdian Bapak Ibu sudah bertahun-tahun lamanya. Nah, ini dia tuntutan guru honorer yang lulus passing grade tapi tidak lolos seleksi P3K di Kabupaten Sragen, Bapak Ibu. Menurut saya bukan cuma di Kabupaten Sragen, di seluruh Indonesia mungkin meminta tuntutan yang sama seperti ini ketika Bapak Ibu yang lulus passing grade tapi tidak lolos seleksi P3K. Jadi poin yang pertama itu optimalisasi penambahan formasi P3K bagi peserta passing grade di sekolah negeri pada tahun 2022 secara maksimal. Nah, poin yang kedua ada penambahan formasi di daerah pada mapel yang minim formasi seperti PAI, bahasa Inggris, sejarah, bahasa Jawa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, penambahan formasi disesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Nah, pada sekolah masing-masing berdasarkan jumlah GTT di negeri yang diusulkan oleh kepala sekolah masing-masing. Dan poin yang keempat, kepada teman-teman guru honorer yang tergeser oleh masuknya ASN P3K karena tidak mendapatkan formasi agar tetap bisa dipertahankan sekolah masing-masing agar tidak terpengaruh dengan dapodik dan bansos yang didapatkan. Nah, yang poin kelima, ada penambahan nilai teknis afirmasi pada GTT negeri masa pengabdian 5 tahun 15% dan 10 tahun 50% dan 15 tahun ke atas sebanyak 75%. Nah, poin yang keenam, bansos honorer SD dan SMP bisa setara UMK Sragen terkini. Dan yang poin ketujuh, penolakan penempatan pada optimalisasi di daerah yang bukan satu kewenangan atau tidak sesuai dengan NIK. Poin yang ketujuh ini mungkin karena banyak guru honorer yang sudah
usianya banyak yang 50 tahun ke atas ya Bapak Ibu. Yang sudah 50 tahun ke atas di luar daerah mungkin sangat berat untuk Bapak Ibu yang sudah usia 50 tahun ke atas ataupun 40 tahun ke atas ya Bapak Ibu. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan saya tidak berhenti untuk mendoakan Bapak Ibu untuk lolos P3K. Semoga Bapak Ibu segera diangkat menjadi ASN P3K. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.